kesempatannya. Saya di sini hanya mewakili kawan-kawan dari Indonesia Tengah untuk menyampaikan apa yang kami hasilkan pada waktu pertemuan di Region Tengah. Jadi mohon maaf saya tidak bawa contekan, jadi saya berdiri saja supaya bisa menyontek ke layar. Oke, ini adalah apa yang menjadi isu untuk beberapa hal yang dilakukan oleh kawan-kawan di Region Tengah. Jadi di Region Tengah itu ada beberapa provinsi, ada NTB, kemudian ada Nusa Tenggara Barat, ya, Nusa Tenggara Timur, kemudian ada Bali, kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat yang terlibat dalam pertemuan ini. Jadi ada beberapa isu yang dikelompokkan dalam pertemuan kami waktu itu. Ada isu tentang tata kelola dan anggaran. Jadi beberapa kawan-kawan itu sama seperti di region Barat dan region Timur, bahwa ada beberapa lembaga yang konsen untuk bicara soal analisa anggaran, kemudian memfasilitasi musrembang dari mulai tingkat desa sampai kemudian memfasilitasi sampai ke tingkat provinsi. Terus kemudian juga ada beberapa lembaga yang mendorong perda atau pergub yang mencegah tindakan-tindakan korupsi. Itu dilakukan oleh kawan-kawan mitra di NTB. Lalu kemudian isu lingkungan dan masyarakat. Untuk konteks Kalimantan, ya, untuk konteks Kalimantan yang paling menonjol itu cenderung adalah isu-isu terkait dengan lingkungan. Jadi perlu diketahui bahwa konflik misalnya terkait dengan tenurial untuk di tingkat Kalimantan itu sangat besar. Kalteng itu mungkin bahkan paling tinggi untuk isu konflik tenurialnya untuk se-Indonesia. Bagaimana perizinan-perizinan yang kemudian merambah kepada lahan-lahan masyarakat yang berujung kepada konflik horizontal maupun vertikal, yang itu sangat kental sekali, sehingga kemudian banyak muncul terkait dengan isu, terutama isu lingkungan ini. Ada kawan-kawan Wali, ada kawan-kawan Aman, kemudian juga dari Kalbar dan juga Kaltim pun terkait dengan perkebunan dan pertambangan, terutama untuk isu perizinan itu menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh kami untuk bisa didorong bagaimana transparansi misalnya terkait dengan perizinan. Misalnya kayak ini studi kasus, contoh kasus ya, misalnya kayak di Kalteng ada 3 kabupaten di Kalteng yang kemudian perizinannya bahkan itu lebih luas dari wilayah administratifnya. Jadi bisa dibayangkan ketika transparansi terkait dengan perizinan yang hubungannya dengan otonomi daerah itu tidak dibuka ke publik, bagaimana kemudian masyarakat bisa memastikan terkait dengan hak hidupnya dan wilayah kelolanya. Itu yang banyak menjadi perhatian. Lalu kemudian ada terkait dengan pelayanan publik. Terkait dengan pelayanan publik ini ada kawan-kawan yang misalnya dengan LPI Banjarbaru itu melakukan studi dan pemantauan terkait dengan pengadaan barang, lalu kemudian juga ada pendampingan PPID, kemudian pembentukan komisi di beberapa daerah, ya, komisi informasi. Untuk di Kalsel sendiri alhamdulillah komisi informasinya sudah disahkan di Agustus kemarin. Untuk di Kalbar mungkin masih ada kendala sedikit untuk di komisi informasinya. Sedangkan untuk di Kalteng itu komisi informasi itu sudah ada sejak tahun 2011. Jadi ini beberapa hal yang dilakukan oleh kami di Region Tengah. Lalu terkait dengan hal-hal yang dilaksanakan ini untuk mendorong bagaimana OJP, sebenarnya persoalannya juga sama seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi. Ada beberapa kendala yang dihadapi terkait dengan bagaimana mendorong OJP, terutama adanya gap yang sangat besar antara pusat dan daerah. Itu yang kami rasakan selama ini, bagaimana mendorong OJP. Apa yang menjadi wacana pusat terkait dengan misalnya iya, semuanya tuh masih tidak sinkron dengan kondisi yang terjadi di lapangan, bahwa masih ada orientasi atau kepentingan yang berbeda antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat mungkin sudah sepakat dengan melalui kementerian-kementerian yang OKP 4, kemudian Kementerian Dalam Negeri mendorong open governance, tapi kemudian pemerintah daerah sendiri tidak, mungkin kayak Kalteng, ya, kemudian dia menandatangani sebagai pilot province untuk OJP, tapi kemudian di implementasinya sendiri kami mengalami kendala dalam mendorong misalnya PPID bisa bekerja maksimal dan menyiapkan perangkatnya di lingkungan PPID-nya. Itu sebuah persoalan menurut kami. Sistem birokrasi yang berbeda juga antara kerja-kerja NGO. Ini kan open governance yang melibatkan bukan hanya pemerintah tapi juga CSO. Tapi kemudian beda sistem kerja, kemudian beda
orientasi yang kemudian menyulitkan untuk mensinergikan apa yang kemudian menjadi wacana kita sebagai CSO dengan juga wacana pemerintah. Kita menggebu-gebu tapi tidak disambut baik, itu rasanya gimana gitu. Jadi galau. Sakitnya tuh di sini. Jadi konteks partnership-nya itu menjadi tanda tanya besar. Apakah partnership yang harus dibangun, bagaimana kemudian bisa bersinergi, itu yang memang mungkin menjadi harapan kami ya, terutama untuk di region tengah, itu bisa menjadi wacana kita ke depan untuk bisa dibicarakan bagaimana membangun sinergisitas, kemudian bagaimana kemudian menyamakan persepsi dan sebagainya. Itu harapan kami supaya kemudian tidak hanya kemudian muncul apa yang menjadi wacana kawan-kawan di pusat, tapi kemudian juga bagaimana kawan-kawan di pusat bisa membantu kami yang di daerah, misalnya melalui intervensi dan advokasi pemerintah daerah untuk juga bisa apa ya menyambut baik apa yang kami coba tawarkan gitu. Walaupun kami sudah melakukan lobby-lobby rasanya sudah maksimal, tapi mungkin juga masih belum maksimal ya, tergantung. Tapi kami sudah melakukan upaya untuk itu. Terus kemudian sistem koordinasi antara pusat dan daerah terkait untuk Jari Kalteng sendiri kan masuk dalam tim inti OGP, tapi kemudian mungkin masih ada kendala-kendala yang terbangun yang mungkin terkait dengan sistem komunikasi dan sebagainya. Ada persoalan-persoalan aksesibilitas, kemudian infrastruktur internet yang kadang kacau balau untuk di daerah, lampu yang sering mati, padahal kami itu supplier batu bara mungkin untuk Indonesia bahkan dunia, tapi kami sering mati lampu. Itu jadi juga harus dipahami keterbatasan seperti itu. Terus kemudian kebijakan atau payung hukum yang kemudian menjadi kendala. Kami mendorong misalnya PPID bisa bekerja, mereka selalu beralasan bahwa kami nggak punya dana, kami belum ada anggaran untuk itu. Terus kemudian misalnya Kabupaten Gunung Mas, kawan-kawan YTS mencoba mendorong bahwa Biro Humas dan Protokoler bisa memiliki anggaran untuk bisa mewujudkan PPID, tapi payung hukumnya apa ya? Di Undang-Undang 14 nggak ada yang ngomongin anggaran tuh, gitu. Jadi itu tuh juga menjadi kendala di gerakan-gerakan atau kegiatan-kegiatan di lapangan. Partisipasi masyarakat yang sangat lemah, orientasi orang-orang di Kalimantan tuh masih bagaimana bisa, tapi nggak tahu ya untuk provinsi yang lain, tapi kawan-kawan dari region tengah mungkin bisa menambahkan bagaimana bisa survive, bertahan hidup hari ini, cari makan hari ini. Jadi mereka belum sampai, wacananya belum sampai mikirin apa ya dana-dana yang bisa diberikan oleh pemerintah ke kami, tapi bagaimana kami bisa survive, bagaimana kami bisa bertahan hidup hari ini, gitu. Belum sampai ke arah sana, dan itu yang mungkin merubah mindsetnya, merubah kemudian kesadaran bahwa tanggung jawab negara untuk menghidupi mereka juga harusnya ditumbuhkan, dan itu belum sampai ke situ. Terus kemudian sumber daya atau kapasitas tadi yang masih lemah. Oke, kapasitas yang masih lemah terutama misalnya di pemerintah dan juga mungkin di kaminya gitu loh. Di pemerintahnya Biro Humas dan Protokoler bilang kami ini cuma punya 2 staf yang itu sudah tua dan tidak bisa komputer. Kami hanya mengandalkan misalnya staf-staf yang kemudian dia honorer yang paham komputer, tapi bagaimana kami bisa memfasilitasi untuk bisa melayani publik terkait dengan akses informasi, itu kendala di kami. Itu persoalan, belum lagi birokrasi, belum lagi soal misalnya strata jabatan di pemerintahan terkait dengan PPID. Oke, next. Ya aku yang pegang ya. Ini adalah agenda yang coba kawan-kawan di region tengah ini lakukan. Kedepannya, wacana kedepannya seperti ini. Jadi mungkin bisa dibaca sendiri. Ini yang implementasi penguatan anggaran di badan publik. Terus kemudian ada peningkatan pelayanan publik yang mau terus diawasi, audit dan analisis perizinan terutama untuk pertambangan dan sawit. Terus kemudian untuk di kawan-kawan Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, mungkin perizinan 1 pintu juga menjadi perhatian oleh mereka. Terus kemudian mendorong partisipasi warga, terutama pemahaman soal undang-undang KIP. Lalu kemudian juga mendorong kinerja PPID dan melakukan pendampingan atau penguatan masyarakat. Nah, untuk yang terkait dengan kawasan batas negara atau wilayah border ini kemarin menguat pada pertemuan
di Jogja untuk sedikit bicara juga soal keterbukaan, bahwa menjadi wacana yang sangat besar juga untuk bicara soal perairan, lupa perairannya dengan batas negara, yang itu juga harus menjadi wacana untuk diperhatikan, terutama mungkin bisa dimasukkan dalam forum OGP ini. Itu dari saya, terima kasih.